kan udah tahu. Iya, ini Pak, ini silahkan Pak, Ya, di itu enggak, pengalamannya sama Pak setelah Wandi aja. menjalankan kholwat bilik. Iya, ini gimana Pak Suwandi ini? Jadi kalau menurut saya intinya kita meniru ajaran dari Kanjeng Rasul. Di zaman Kanjeng Rasul kan di gua, itu kan kholwatnya. Nah di sini juga kholwat bilik itu dengan waktu yang walaupun ukuran Kanjeng Rasul itu jauh bertahun-tahun kholwatnya. Kalau kita hanya 41 hari tapi kita hanya dapat. Artinya apa? Di situ kita bisa bertafakur, sendiri, merenung, mencari jati dirinya. Apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Akhirnya kita bisa mengevaluasi kita ciptakan untuk apa. Di samping itu ya cikiran yang diajarkan oleh seorang guru bahwa untuk membersihkan hati dengan waktu merenung, untuk bersihkan hati, akhirnya teringatlah semua dosa-dosa yang telah lalu itu dengan tafakur berjam-jam dengan waktu yang ditentukan sebelum ya, bergantian kalau sholat bergantian. Nah akhirnya di situ kita memahami apa yang disebut dengan kholwat yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Inilah ajaran secara praktek di kita yang diminta oleh seorang guru pembimbingnya, yaitu tidak boleh sembarangan, harus ada guru pembimbing yang memang sampai ajarannya itu dipraktekkan yang ajaran Kanjeng Rasul. Yang ditemukan Pak, apa Pak yang sekarang yang dirasakan setelah menjalankan? Dirasakan artinya dirasakan kebersihan hati kita itu menjadi lebih baik. Artinya Pak, mengakui dosa-dosanya, merenung, bertafakur, mengevaluasi diri sendiri. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dilahirkan untuk apa? Nah, di situ kita proses mentafakuri perjalanan hidup dari kita lahir sampai kita akhir balik. Untuk apa tujuan hidupnya, kita di situ mengevaluasi. Akhirnya dengan sendirinya akan tahu bahwa kita diciptakan Allah tidak lain adalah untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Artinya walaupun kita secara johir kita di dunia, tapi kita tidak boleh mengabaikan diri kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Yaitu untuk beribadah. Adapun untuk mencari rezeki segala macam itu hanya untuk menunjang dalam aktivitas mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Itu yang dirasakan gitu. Artinya pelan-pelan kita akan mengenal diri kita itu bahwa kholwat itu sangat penting dalam praktek untuk mentasakuri diri sendiri, untuk mengenal diri sendiri, siapa jadi diri kita diciptakan oleh Allah. Nah, itulah proses yang diajarkan oleh guru pembimbing kita, harus praktek. Banyak orang mengucapkan harus begini tapi tidak pernah praktek. Nah, alhamdulillah disinilah kita punya guru diajarkan secara praktek, bukan teori. Ya silahkan ditambahkan mungkin dari Pak ini pasangannya. Ya, alhamdulillah telah banyak lebar diutarakan oleh Bapak Wandi, teman kita dari Bekasi, saya dari Rembang. Alhamdulillah atas tuntunan dari guru kami kita dapat melaksanakan praktek yaitu dalam menjalankan tangga-tangga kita menapaki pelajaran sufi yang pada awalnya kita adalah setelah menjalankan syar'i secara teori-teori. Setelah kita teori-teori lalu kita praktekkan dengan perjalanan seperti ini, yaitu kholwat 41. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Suwandi, kita adalah itu menghakimi diri sendiri. Muhasabah itu artinya kita itu kita mengadili diri sendiri, menghitung kita diri sendiri. Jadi kita
merenung sejak kita lahir, sejak kita menginjak balik, menginjak remaja, sampai kita tua seperti ini, kita akhirnya bisa tahu, kita bisa muhasabah, kita bisa menghitung-hitung hidup kita bagaimanakah selama kita hidup itu. Dan di situ kita bisa seperti itu karena kita sebelum masuk bilik itu, sebelum masuk bilik kita adalah mensucikan jasmaniah dan rohaniah kita. Jasmaniah kita mandi tobat, kita mandi tobat, kita mandi tobat dengan niat tobat. Kemudian kita tazkiyatun nafsi, membersihkan hati dengan berbagai zikir-zikir, yaitu istighfar, sholat hajat, istighfar. Setelah itu nanti pun rohaniah kita dan jasmaniah kita, sumaniah kita itu nanti akan bersih, dan kita bisa, kalau kita bersih, kita itu nanti akan bisa ditempeli apa saja. Jadi ilmu, jadi akhirnya kita akan bisa menangis, dan tangisan itulah yang akan bisa meluluhlantakkan ego kita dengan muhasabah. Kita mujahadah bisa menghadap Allah Ta'ala, kita bisa pokoknya disitulah kita dimasukkan bilik kholwat, dimasukkan bilik dengan kegelapan yang seperti itu, semuanya tidak ada. Akhirnya kita itu bagaikan di liang lahat, yang seperti ini kita di liang lahat. Dan akhir sebuah cerita kita, perjalanan kita bermain dramatisasi di dunia ini, baik itu dalam amaliyah sehari-hari, muamalah, bekerja seperti ini, ya kita akhirnya jangan sampai kita itu dibudak oleh dunia, bahwa Iya. kita jangan sampai dibudak dunia, yang kita akhirnya betul amal. Jadi pun kita pemberangkatan dari rumah sini itu harus menghilangkan ego, harus menghilangkan semuanya, bahwa semua itu adalah nanti Allah Ta'ala itu akan mencukupi kita semua. Ternyata yang telah kita lakukan dari 21 sampai 4 ternyata alhamdulillah dengan dengan dorongan paksaan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari bimbingan seorang guru, akhirnya terwujud bahwa semuanya adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tercukupi, janji Allah itu pasti. Itulah yang setelah saya rasakan, kita rasakan bersama. Kita tinggal di sini, anak istri, kita dipimpin oleh guru, ternyata yang kita tinggal itu dicukupi Allah Ta'ala. Hanya itu pun, itu hanya pengertian sekelumit, hanya sedikit. Di situ masih tersimpan rahasia-rahasia. Jadi terima kasih, saya tidak bisa mengucapkan, saya tidak bisa rasa syukur kita. Saya tidak bisa berucap, saya hanya bisa mengambil sedikit. Perubahannya banyak ya Pak ya? Iya, tak ada status yang kita pahami, itu tak ada status. Tapi saya sudah merasakan, paling tidak kita sudah merasakan. Kalau dari dulu sama sekarang perbedaannya, perubahannya sangat jauh sekali. sangat jauh ya Pak. Aku pun nangis tak bisa. Jadi ibarat itu mungkin itu sekarung gula. Di situ ada sekarung gula, tapi kita hanya merasakan satu butir gula. Itu yang saya rasakan seperti ini. Tapi kita kan sudah bisa merasakan manisnya kan, seperti itu. Jadi sangat karena kita itu dulunya orang kotor lagi, jadi tidak bisa lah kita mengambil begitu banyak. Ya alhamdulillah kita dituntun oleh, mudah-mudahan kembali dari sini kita dapat pelajaran atau lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Itu harapan kami seperti itu. Bersama teman-teman, mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan guru, jangan sampai kita lepas dari guru. Itulah sampai yaumil qiyamah, itulah yang kita harapkan semua adalah pertolongan dari guru. Ya seperti itu Mas. Jadi perubahannya banyak ya Pak ya? Banyak sekali, Lahir dan batinnya banyak sekali perubahannya. Iya. Ya terima kasih, ini tadi wawancara dengan kalau ada kekeliruan dari penjabaran apapun itu dari saya. Iya, ini udah memang kita mengakui bahwa kita adalah sangat bodoh, kita terjerumus dalam kegelapan. Inilah kebodohan yang kita kebodohan kita yang dari dulu sampai sekarang.
terbawa seperti ini. Jadi setelah dari kholwat bilik malah lebih sadar ya Pak. Iya, bahwa kita itu sangat bodoh sekali. Disuruh merenung dan berzikir ya Pak. Sangat bodoh sekali. Hidup kita penuh kegelapan seperti ini. Iya. Iya, terima kasih pengalamannya Pak. Itu mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua yang akan menjalani, dan terima kasih buat guru pembimbing kita. Udah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.